Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi, oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang eh, belajar planning dengan rapi. Jadi ini PI pribadi saya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi maksudnya planning itu apaan sih? Jadi kayak kita itu bikin rencana kayak jadwal gitu suatu kegiatan dengan bagaimana caranya itu, semuanya berjalan dengan rapi sesuai arahan yang dirancang. Jadi kita itu kayak planning itu kayak kita itu ngerancang bagaimana antara waktu sekian ke sekian itu, kurang lebih terjadinya nanti kegiatannya seperti ini. Semisal kalau kita, bikin acara nanti kan, ada jamnya itu. Semisal awalannya kita buka dengan Al-Fatihah, terus masuk ke, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, terus acara inti ini, nah seperti itu. Nah itu bagaimana caranya planning dengan rapi. Nah ini sebenarnya ini bisa masuk ke kesehariannya, cuman nanti ada, kayak perbedaannya sedikit seperti itu. Jadi kita langsung ke cabang yang pertama, masukin cabang pertama yaitu mengenai poin pentingnya. Jadi poin pentingnya itu adalah acara tersebut seperti acara apa, terus durasinya itu diperkirakan. Nah, kalau semisal perkiraannya itu kayak nggak pasti, biasanya itu kalau kita lihat katakanlah jam 6.30, terus ada garis stripnya seperti ini, kayak minus seperti itu. Nah, itu nanti minus, strip selesai. Maksudnya adalah sak marine, maksudnya adalah selesainya itu kira-kira jam berapa kurang tahu, intinya, hingga selesai acara tersebut. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau semisal, kurang lebihnya nanti kita katakanlah sejam berarti 7.30 sudah selesai, dari 6.30 sampai 7.30 itu sudah selesai. Ya ditulis saja, nanti direncanakan, kurang lebih seperti itu. Terus kita atur estimasinya juga. Jadi ketika sedang pada waktu ini, itu estimasinya ketika sedang terjadinya kegiatan itu kurang lebih estimasinya berapa menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam, seperti itu. Jadi kalau bisa semuanya diatur, termasuk tempatnya. Nah ini paling penting tempatnya. Kalau semisal acaranya ada di lapangan, nah itu tempatnya diatur, nanti di lapangan ini, terus nanti dikasih keterangan ini, biar apa namanya, biar jelas, takutnya nanti ada kesalahan ketika dibaca. Yang berikutnya, kita masuk ke cara berikutnya yaitu, poin poin pendukungnya. Poin pendukungnya itu maksudnya adalah ketika kita menggunakannya itu akan mendukung jalannya acara itu atau, planning itu. Jadi kayak kalau kita planning terus poin pendukungnya kita penuhin semuanya, insya Allah planning-nya itu berjalan lancar insya Allah. Nah, poin pentingnya apa saja? Jadi poin pentingnya yang pertama itu adalah briefing-nya. Jadi briefing-nya itu dioptimalkan. Jadi semuanya udah siap, barangkali ada kayak semisal, olahraga terus ada yang cedera, nah semuanya siap. Jadi ada persiapannya. Karena sewaktu-waktu kalau olahraga semisal, gerak jalan, nanti sewaktu-waktu ada orang yang semisal kena asma atau mungkin, pusing karena hal tertentu seperti itu. Nah, itu nanti tinggal, jalanin ininya, yang sudah siap tinggal jalan, nanti kondisinya lebih lebih aman, kondisinya lebih gampang diatur lah seperti itu. Nah, terus yang berikutnya yaitu, sarana prasarananya. Nah, kalau bisa sarana prasarana ini perlu disiapkan juga, jadi biar mendukung jalannya suatu planning atau suatu kegiatan, biar, tidak terjadi adanya mungkin cedera atau ini, seperti itu mungkin atau kesalahan tertentu yang mungkin bakal menghambat acara atau planning-nya itu. Nah itulah pentingnya poin pendukung tersebut. Nah bagaimana terus, cabang berikutnya yaitu, poin tambahan. Poin tambahan itu maksudnya adalah ininya, tambahan dari saya sendiri. Karena ini kan PI saya sendiri kan, jadi saya kasih tambahan yaitu mengenai, penerapan planning seperti ini kan planning katakanlah saya bikin seperti ini, planning seperti apa. Nah, ini menyesuaikan kondisi, semisal memungkinkan seperti ini, ya seperti ini saja. Kalau bisa lebih bagus, ya dibagusin saja, nggak ada salahnya, malah lebih baik seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi, planning itu menyesuaikan kondisi. Semisal, ada latihan, katakanlah latihan banjari atau mungkin latihan vokal. Nah, itu di-planning waktunya bagaimana bagusnya, waktu berkembangnya itu kayak bagusnya seperti apa. Nah, kalau vokal sepengetahuan saya semisal ya, mau suaranya bagus, suaranya tinggi. Nah, performanya di tingkat ini tuh ada baiknya pagi, karena suara itu masih, utuh-utuhnya. Jadi kayak tenggorokan itu, kerongkongan itu dipersiapkan, yang masih, normal-normalnya atau masih fresh-freshnya dipaksa bagaimana itu kayak rongganya itu cepat keatur, jadi suaranya kayak lebih bagus, seperti itu. Nah, berikutnya
Kalau semisal ini kan planning-nya kan bisa berupa karena, kesehariannya di-planning, direncanain. Jadi keseharian saya seperti ini, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Nah, jadi kalau semisal ini, eee, jika kegiatannya bukan non individu, itu ada baiknya kita mempunyai sikap terbuka. Jadi mungkin kepanitiaan lah, katakanlah kepanitiaan, kita ambil contoh kepanitiaan. Itu, ada baiknya punya sikap terbuka. Karena apa? Karena, eee biar saling saling mensupport, saling, mendukung. Barangkali mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang ini, ada yang problem, ada yang masalah ini. Nah, itu semua keatasi kalau kita mempunyai sikap terbuka, seperti itu. Oke, jadi sekian presentasi saya, ini peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.